Shalom saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa di dunia ini ada sekian banyak keyakinan agama, dan dari sekian banyak keyakinan agama itu saudara, ada satu kesamaan yang dimilikinya. Walaupun memang kita harus akui cara ritual ibadah berbeda, tujuan kepada siapa dia beribadah juga berbeda, tetapi sama-sama mempunyai pengharapan, keinginan untuk mendapatkan keselamatan ataupun yang disebut dengan hidup kekal. Nah, saudara, sejatinya kerinduan semacam ini bukan hanya terjadi pada saat ini, tetapi dari dahulu kala, saudara, di kalangan orang-orang Yahudi, mereka menginginkan bagaimana supaya mereka mendapatkan yang namanya hidup kekal. Nah, untuk itu, saudara, mari kita membaca satu teks firman Tuhan yang membicarakan tentang hal ini dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ya, saudara, pembacaan yang kita baru saja baca bersama-sama, ini mengkisahkan seorang pemuda yang datang kepada Yesus, lalu menanyakan satu hal yang sangat-sangat penting, sudah sangat mendasar. Dia berkata begini, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Saudara, lalu orang itu berkata kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, saudara, kalau kita coba membayangkan figur orang ini, dikatakan dia adalah seorang yang muda, seorang yang kaya, dan taat beragama. Kalau misalnya saudara kita coba cari-cari kira-kira figur orang di zaman sekarang model kaya ini kayaknya sulit dapat, saudara ya. Kenapa? Karena bayangkan, muda, kaya, dan beragama ataupun mentaati hukum-hukum Tuhan. Dan kalau saudara misalnya seorang ayah yang menginginkan seorang calon mantu, saudara, kayaknya ini menjadi figur yang sangat-sangat ideal, saudara ya. Karena apa? Karena dia memiliki segala-galanya ataupun hal-hal yang baik di dalam dirinya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata kepada orang ini, "Hanya satu lagi kekuranganmu.
Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, bagi Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal itu bukan tergantung kepada seberapa sering kita melakukan aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan agama kita. Atau bukan seberapa banyak seseorang melakukan hukum Tuhan. Dan juga bukan seberapa sempurna seseorang melakukan kewajiban agamanya setiap hari, saudara. Tetapi saudara, tergantung kepada seberapa seriusnya seseorang rela untuk melepaskan kepentingan dirinya, lalu mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Nah, saudara, keputusan untuk ikut Yesus artinya adalah membiarkan dirinya untuk mengakui ketuhanan Kristus dan taat kepada perintah Kristus, bahkan percaya kepada Kristus di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sadar atau tidak, semua orang ataupun setiap kita membutuhkan yang namanya hidup kekal, saudara ya. Saya kira saudara juga butuh hidup kekal dan semua orang-orang di sekitar kita juga butuh hidup kekal, saudara ya. Sesungguhnya saudara, kebutuhan akan hidup yang kekal ini merupakan kegelisahan manusia tentang kefanaan hidup ini. Dan inilah yang membuat setiap orang kemudian berusaha untuk menciptakan satu cara tertentu, jalan tertentu yang disebut dengan agama untuk mencapai Allah. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk mengatasi kegelisahan kefanaan hidup manusia untuk mencari sesuatu yang kekal. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah bahwa ketika kita menciptakan satu pola, satu cara, satu aturan, satu hukum tertentu, lalu kita berjuang untuk mentaatinya supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita memperoleh keselamatan hidup kekal, saudara. Tuhan Yesus katakan bahwa dengan mentaati secara ketat, dengan mentaati secara sempurna aturan-aturan agama, tidak dapat menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surga, mendapatkan hidup kekal. Kenapa, saudara? Karena sehebat-hebatnya, sesempurna-sempurnanya seseorang berjuang untuk mentaati ketentuan-ketentuan agama, tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena tuntutan Allah itu sempurna, saudara. Nah, siapakah yang dapat melakukan satu tindakan agama ataupun kewajiban agama yang sempurna? Tidak ada seorang pun, saudara. Nah, itu sebabnya mengapa di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini, jika engkau memperoleh hidup yang kekal, engkau harus rela mengabaikan kepentingan dirimu, jujur di hadapan Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan, kemudian membuka hatimu, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamatmu, dan ketika kau percaya kepada Tuhan Yesus menjadi selamatmu, saudara, dosa engkau diampuni, engkau dibenarkan di hadapan Tuhan, dan engkau pasti, bukan mudah-mudahan, pasti memperoleh jaminan hidup yang kekal. Saudara, jika selama ini engkau berpikir bahwa dengan melakukan kewajiban agama sebaik-baiknya adalah syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, saudara, hari ini Tuhan mau menawarkan kepada saudara untuk membuka hatimu, terima Yesus sebagai juru selamatmu, dan membiarkan dia sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi jika saudara hari ini berkata, saya sudah percaya Tuhan Yesus, dan saya yakin diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, maukah saudara untuk tetap pegang keyakinan saudara dan setia iring Yesus sampai selama-lamanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan kami menyadari satu hal penting bahwa aktivitas agama kami, sekalipun kami lakukan dengan segala ketaatan, segala kesempurnaan, tidak pernah berkenan kepada Tuhan karena tuntutan Allah dalam hidup kami sempurna dan tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami hari ini bersyukur kalau kami telah menerima anugerah keselamatan Kristus, pengampunan Kristus, sehingga kami dibenarkan di hadapan Tuhan dan memperoleh kepastian jaminan hidup yang kekal. Jikalau ada di antara saudara kami yang hari ini
baru mengambil keputusan untuk terima Yesus, Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka, buka hati untuk Yesus, dan jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa mereka dan memberikan kepastian, jaminan hidup yang kekal kepada mereka hari ini dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.